Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, saya atas nama Muhammad Fauzan Mu'affa pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang ruang lingkup tafsir tarbawi. Di sini saya ingin membahas dua rumusan masalah. Apa saja? Yang pertama adalah apa definisi tafsir tarbawi. Yang kedua, apa saja ruang lingkup tafsir tarbawi. Oke kawan-kawan, kita lanjut kepada definisi tafsir tarbawi. Tafsir tarbawi ini memiliki dua kata. Kata yang pertama adalah tafsir dan yang kedua adalah tarbawi. Kata yang pertama yaitu tafsir berasal dari kata bahasa Arab fassara yufassiru tafsiran, yang memiliki arti penjelasan atau pemahaman atau perincian. Sedangkan tafsir secara istilah adalah ilmu untuk memahami maksud Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, kemudian mengeluarkan hukum dan hikmahnya yang disandarkan kepada ilmu bahasa dan sastra, disandarkan kepada ilmu fikih, disandarkan kepada ilmu qiraat, asbabun nuzul, dan nasakh wal mansukh. Dan sebenarnya banyak para ulama yang memberikan pendapat tentang makna tafsir secara istilah, seperti Imam Al-Jurjani, Imam Al-Zarqani, Imam Al-Maturidi, Imam Az-Zarkashi, dan masih banyak lagi. Namun pada intinya adalah ilmu tafsir adalah ilmu supaya kita memahami maksud Al-Quran, kita dapat menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya yang disandarkan kepada ilmu-ilmu fikih, ilmu qiraat, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian kita lanjut kata yang kedua. Tadi kata yang pertama adalah tafsir dan yang kedua adalah tarbawi. Tarbawi adalah pendidikan. Maksudnya pendidikan adalah pendidikan yang merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam, yang mana sumber utamanya tidak lain dan tidak bukan yaitu kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Baik kawan-kawan, itulah tadi definisi dari tafsir tarbawi. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu adalah ruang lingkup tafsir tarbawi. Maksud dari ruang lingkup tafsir tarbawi adalah bahwa setiap pendidikan di dalamnya banyak unsur atau bagian-bagian yang terlibat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang kurang lebih di sini terbagi menjadi 8 ruang lingkup. Yang pertama adalah subjek pendidikan, yaitu adalah seorang guru. Yang kedua, objek pendidikan, yaitu adalah anak didik atau murid. Yang ketiga yaitu materi pendidikan. Yang keempat, metode pendidikan. Yang kelima, evaluasi pendidikan. Yang keenam, tujuan pendidikan. Yang ketujuh, alat atau media pendidikan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu lingkungan pendidikan. Subjek pendidikan atau para pendidik biasa disebut dengan guru. Dalam bahasa Arab,
disebutkan dengan muallim, murabbi, mudarris, muaddib. Guru dituntut tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tidak hanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi juga guru harus membentuk akhlak, karakter, jiwa anak didik melalui ilmu pengetahuan yang diajarkan, agar menjadi pribadi yang kaya secara intelektual dan kejiwaan atau karakter. Kemudian yang kedua adalah objek pendidikan atau peserta didik. Biasa disebut dengan murid. Dalam bahasa Arab disebut tullab. Tullab atau murid memiliki 4 norma yang harus dijaga dalam berinteraksi terhadap gurunya. Yang pertama adalah kepercayaan dan keyakinan murid itu sendiri kepada guru, di mana guru memang layak mengajar karena telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, murid tidak boleh mendahului ketetapan dan jawaban guru mengenai persoalan apa saja yang timbul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, murid tidak boleh meninggikan suaranya sehingga mengalahkan suara guru. Dan yang terakhir, yang keempat, murid tidak layak memanggil guru seperti memanggil temannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah materi pendidikan. Di sini materi pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kajian-kajian keislaman yang meliputi pengetahuan tentang tauhid, hukum Islam dan syariah, dan pengetahuan mengenai akhlak. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga dan terakhir adalah ilmu-ilmu eksata. Nah, 2 bidang kajian terakhir ini bertujuan untuk menguatkan dan mengaplikasikan bidang kajian yang pertama. Kemudian yang keempat adalah metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan kepada para muridnya. Di antara metode dan strategi pembelajaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode al-hikmah atau mau'izah hasanah atau mujadalah. Yang kedua, metode amsal, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, metode cerita. Yang keempat adalah memulai pembelajaran dengan bertanya. Yang kelima adalah metode tausiah. Yang keenam, metode karya wisata. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kelima, yaitu adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan itu sangat penting, karena dengan evaluasi, guru dapat mengetahui siswa yang menguasai pembelajaran dengan siswa yang belum menguasai pembelajaran. Kemudian kita lanjut kepada yang keenam, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama adalah memperkenalkan kepada murid bahwa manusia secara individu adalah makhluk Allah yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, memperkenalkan kepada murid bahwa manusia sebagai makhluk sosial adalah anggota masyarakat dan mempunyai tanggung jawab dalam sistem kemasyarakatan dimanapun ia berada. Yang ketiga, memperkenalkan kepada murid bahwa alam ini ciptaan Tuhan dan mengajak kepada murid memahami hikmah Tuhan menciptakannya. Kemudian menjelaskan pula kepada mereka keharusan manusia melestarikannya. Yang keempat, memperkenalkan
Allah atau pencipta alam kepada murid dan mendorong murid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah alat atau media pendidikan. Alat pendidikan ternyata mencakup pengertian yang luas. Alat ada yang berupa benda maupun yang bukan benda. Alat pendidikan yang berupa benda seperti ruang kelas, perlengkapan belajar, dan yang sejenisnya. Sementara yang bukan berupa benda dapat berupa situasi, pergaulan, perbuatan, teladan, nasihat, bimbingan, contoh-contoh, teguran, anjuran, dan lain sebagainya. Sebagaimana ini dikemukakan oleh Sutari Imam Barnadib. Dan ini pembahasan yang terakhir, yaitu yang ke-8, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Lingkungan pendidikan sudah tidak asing lagi bahwasanya adalah di sekolah. Namun ada beberapa di antaranya lingkungan pendidikan selain sekolah. Apa saja? Yaitu keluarga, asrama, perkumpulan remaja, dan lingkungan kerja. Oke kawan-kawan, itulah tadi pembahasan tentang definisi tafsir tarbawi dan ruang lingkup tafsir tarbawi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.